Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Adiansyah. Saya dari K7 Aplicom. Lalu di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyisipkan gambar dan header dan daftar pustaka dan daftar isi. Untuk yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel dan menyisipkan sebuah gambar. Langsung saja. Yang pertama, kita akan menyisipkan sebuah tabel. Nah, Nah, kalau di sini kan kita udah ada petunjuknya di mana kita harus menginsert tabel dan di mana kita harus meletakkan tabel itu. Nah, kalau di sini tempatnya ada di sebelah sini. Nah, untuk cara menyisipkan tabelnya itu kita klik di depan tabel sini. Kita pergi ke insert, klik tabel. Nah, untuk rows dan kolomnya bebas. Kalau aku hari ini pakai yang 2 kali 5 seperti ini. Nah, lalu eh, aku pengennya agak menjorok, jadi ini agak kugeser seperti ini. Aku kasih judul, lalu di sini isinya seperti ini. Nah, kalau udah kita insert caption. Nah, captionnya itu kan kalau di sini cuma tabel satu menjelaskan tentangnya. Ini kita ganti, kita bold seperti ini, lalu kita pergi ke reference, insert caption. Di sini kita klik tabel satu. Kalau satu ini kita tulis ringkasan. Oke, oke, ada di bawah ini. Nah, kita tadi kan tabel, kita ganti tabel seperti ini. Kita bold tabelnya, klik Ctrl dan E. Nah, nanti formanya akan ke tengah seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menyisipkan sebuah gambar. Kita scroll terlebih dahulu, karena kita juga harus mencari petunjuk di mana kita harus meletakkan sebuah gambar. Nah, kita akan meletakkan sebuah gambar di sebelah sini. Nah, langsung saja kita klik di depan gambar seperti ini. Kita pergi ke Insert, Pictures, this device. Lalu aku akan bakalan pilih gambar yang sebelah ini, yang ini, lalu kita insert. Dan langsung seperti ini, aku akan kecilin dulu sebentar, seperti ini. Nah, nah, itu kan gambarnya ini kan nggak rapi, jadi aku akan klik enter di bawah ini. Nah, klik enter, lalu sama seperti tadi, kita akan masukkan sebuah caption, maka kita harus bold dulu terlebih dahulu. Kita pergi ke reference, lalu insert caption. Nah, di sini kan kita kan tadi udah insert tabel. Nah, di sini kita harus memperlihatkan kalau di option sini kita harus pilih bagian figur atau gambar seperti ini. Nah, lalu di sini klik spasi, lalu kita masukkan gambar satu atau pelestarian, pelestarian. Klik enter atau oke. Oh ya, ini dihapus terlebih dahulu seperti ini. Nah, figurnya ini akan kita hapus untuk jadinya gambar. Nah, tadi di referensi tadi kita tidak bisa untuk mengedit panel gambar seperti ini. Kita rapikan, bold, Ctrl E seperti ini. Jadi, nah, untuk tabel satunya lagi dan gambar satunya lagi caranya sama seperti ini. Nah, mungkin kita akan lanjut ke nomor selanjutnya yaitu heading. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2 yaitu heading, pengaturan bab, subbab, dan anak subbab. Dan gimana caranya kita menginsert daftar isi. Nah, untuk pada langkah awalnya, gitu kita kasih break atau section terlebih dahulu pada tiap bab. Caranya gampang. Kalian klik di depan bab tulisan B di sini, lalu kalian ke layout seperti ini. Nah, di sini ada breaks. Kalian klik aja, lalu eh, page atau next page seperti ini. Nah, maka dia akan turun sendiri seperti ini. Nah, lalu kita cari lagi. Hmm.
kita beri section atau break setiap bab itu karena bakalan memudahkan kita untuk mengerjakan untuk selanjutnya gitu. Di sini ada bab, klik depannya, next page. Setahu aku ini babnya sampai 3, jadi nggak yang terlalu banyak. Di bab di depan ini kita klik lagi seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita ke atas. Kalau orang-orang lain pakai multi level, kalau dengan cara punya aku enggak. Karena kita cukup pakai styles. Nah, di sini ini isinya bakalan cover ataupun tajuk, daftar isi segala segala macam. Nah, kita ke sini, kita bakalan masukin bab dulu. Contohnya kita kelari ke view, navigation pane, kita hidupkan seperti ini. Lalu kita hapus dulu babnya, bab dan spasi dong pastinya. Seperti ini, kita bold, lalu kita pergi ke styles, bab satu. Kita klik bab satu seperti ini. Nah, dia akan muncul di sebelah sini, di bagian sini. Agar terlihat rapi, kita klik Shift Enter. Nah, apabila Shift Enter sudah, kita blok semua seperti ini. Kita Ctrl E agar formattingnya dapat ke tengah seperti ini. Nah, kita pergi ke bab 2 dan melakukan hal yang sama atau hal yang serupa. Kita bold semua. Pergi ke Styles, bab satu atau heading satu. Mungkin kalau di setiap Word atau apa itu memang settingnya sudah berbeda, tetapi ini settingannya tetap sama gitu. Nah, apabila sudah seperti ini, si enter seperti tadi langsung jadi seperti ini. Kalau kita ke bab 3, semuanya udah masuk di seperti ini. Kita menuju ke bab satu. Kita, lalu kita akan mengatur subbab atau anak subbab. Caranya tetap sama, eh, seperti ini. Kita scroll, styles, kita klik isi paragraf. Nah, di bab satu kita bold seperti tadi, style, kita klik heading 2. .
Nah, dia otomatis akan masuk seperti ini karena formatnya masih belum rapi. Kita pergi ke style lagi, setting 2, klik updating to match. Salah lagi. Nah, apabila sudah seperti ini, kita klik seperti ini, style, isi paragraf di ini, kita klik kanan, update isi paragraf to make selection. Problem. Nah, dia akan masuk di sini. Lalu selanjutnya itu bakalan sama. Nah, kita ke anak subbab. Itu caranya tetap sama seperti tadi. Nah, kita buat lagi seperti ini. Pergi ke styles, isi paragraf, style lagi, heading 3, update heading 3 to match selection. Nah, dia bakalan masuk ke sebelah sini itu sebagai anak subbab. Jadi langkah awalnya kalian bold terlebih dahulu, kalian klik isi paragraf, lalu setelah itu kalian bold, bold lagi, kalian tahan lagi seperti ini, terus kalian baru masuk ke heading 3. Oke, dan ini serupa, isi paragraf masih dengan bold, style, heading 3. Nah, dia akan masuk di sebelah sini. Cara ini diteruskan sampai bab 3. Lalu kita akan masuk ke daftar isi. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah daftar isi. Eh, Daftar isi itu cukup simpel karena kita tadi sudah membuat headings di sebelah sini. Nah, kita klik saja daftar isi. Kita buat seperti tadi, style, heading 1, enter. Terus kita pergi ke menu reference, klik di paling kiri, table of contents, automatic table 1 atau yang paling atas, kita klik. Nah, dia akan otomatis membuat daftar isi sendiri seperti ini. Bila sudah, kita akan hapus konten ini karena sudah ada tulisan isi. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan melakukan setting pada margin, spacing, alignment, dan kita bakalan menuju ke penomoran halaman. Nah, yang pertama kita bakalan ngatur margin dan ngatur spacing alignment. Yang pertama, kalian pergi ke menu layout seperti ini. Kalau nah, di sini kita cari margins. Nah, kalau sudah margin, kita klik di bawah sini custom margin. Karena di format laporan dan skripsi itu 4333, maka topnya 4, leftnya kita bikin 3, bottom 3, dan right-nya 3. Lalu klik OK. Oh ya, jadi kita klik dulu 4, 3, 3, 3. Nah, di sini kita klik yang whole document atau semua dokumen, klik OK. Nah, semuanya akan jadi terformat seperti ini. Nah, lalu kita pakai menu ke menu spacing ini, kita klik tanda panah sebelah sini, more. Nah, alignment-nya itu
kita justify, lalu spacingnya before-nya 0, line spacingnya 1,5. Seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke penomoran. Nah, caranya juga mudah karena kita tadi di awal sudah membuat section atau bricks di sini. Nah, di sini adalah section atau bricks-nya, setiap bab. Sebentar. Nah, untuk penomorannya kita klik ke insert. Di sini insert. Karena kita tadi di awal sudah page break dan section, lalu kita klik ke page number, bottom of page, dan number yang number 2. Nah, nah, di sini kenapa kok covernya langsung hilang? Karena eh, aku udah nyalain yang namanya different first page seperti ini. Karena udah dinyalain namanya different first page. Jadi semuanya tinggal ngisi aja nanti. Oh, salah ini. Sebentar. Cover gak usah diisi. Klik ke sini, page number, bottom of page, dan number 2, link to previousnya diaktifin. Nah, jadi dia akan seperti ini. Ini daftar isinya memang pakai angka Romawi. Lanjut kita lanjut ke yang bab satu yaitu yang angka biasa. Nah, karena di panduan pedoman skripsi Undidar itu kalau bab satu nomornya di atas sebelah kanan dan setelah bab satu maka nomornya biasa menjadi angka biasa di tengah di bawah. Maka caranya akan seperti ini. Kita klik yang bagian atas, page number, top of page. Kita klik yang plain number 3. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Dan ini di awal emang sudah disetting kalau format page numbernya itu, waduh, karena di awal sudah disetting kalau page numbernya yang dasar isi satu, yang bab satu juga satu. Jadi seperti ini, top of page, play number. Nah, sekali klik pun langsung satu, dan alasan kenapa dia langsung satu juga karena beda section dan sudah diberi. Nah, lanjut kita ke bawahnya. Nah, bawahnya kan dia masih ngikut, padahal di panduan skripsi dia tidak boleh. Nah, jadi kita gini, ini kita hapus, lalu di first page, di sini kita klik. Nah, jadi yang bab satunya ada, yang bawahnya nggak ada. Karena tadi aku udah di awal aku hapus lagi, terus aku ganti ke different first page, lalu link to previousnya on. Nah, kita lanjut ke yang sini. Ini masih bab satu. Nah,
Tarik ke sini, ke bawah, ke foto section 3, page number, bottom of page, play number 2. Kita masukin gini. Kalau kita cek atasnya loh, atasnya sudah tidak mengikuti. Bawahnya juga seperti itu, sama hingga bab 2. Langsung kita ke bab 2. Nah, di bab 2 caranya sama. Di bab 2 ini kita klik, klik 2 di sini. Nomor 7-nya kita hapus. Di previous page. Karena kita klik tadi. Nah, dia otomatis kalau saya kalau aku langsung apa langsung klik different page dia akan langsung naik nomornya seperti ini dan di bawahnya ikut sebagai contoh nomor bab 3 ini kita klik lagi klik different page dia akan naik yang lainnya akan di bawah seperti ini. Lalu caranya tinggal di close itu footer seperti itu. Dan untuk soal nomor 4 yaitu menambahkan judul judul pengesahan, tabel pengesahan dan tujuan lalu aku update dan daftar isinya. Oke, jadi seperti ini. Yang pertama, cover eh, di atas daftar isi, kita ke layout, next page. Nah, dia akan naik seperti ini. Lalu setelah halaman pengesahan, eh, kita lanjut ke halaman lembar persetujuan. Caranya juga tetap sama. Kita klik next page lagi. Ya, di sini kita lanjut ke halaman persetujuan. Halaman persetujuan. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini dia tampilannya seperti ini, kita ubah lagi. Karena emang nomornya tidak urut ya, guys. Jadi sedikit kerja 2 kali. Dan ini harusnya dibuat seperti ini, daftar isinya. Jadi ini kita isi manual karena kayak ini langsung sama gitu. Lalu ke situs footer. Nah, lalu kita akan melakukan update daftar isi. Jadi gini, daftar isinya kita hapus dulu seperti ini. Jangan usah dihapus, tapi kita klik di sini aja. eh Gini, update entire table. Nah, maka dia otomatis di sini akan melakukan update. Jadi tidak usah harus menghapus tabel dan segala macam harus membuat daftar isi. Kita cukup di sini klik update table, page number. Nah, kalau page number only itu hanya cuman halamannya. Tapi kalau kita ke entire itu langsung masuk semua di ini.
Lalu kita selanjutnya akan lanjut ke yang nomor 5 atau yang terakhir yaitu insert citasi. Yang selanjutnya yang terakhir kita harus menginsert citasi. Nah, menginsert citasi ini kita harus menginstal yang namanya Mendeley. Mendeley ini kita tautkan dulu ke Word. Nah, setelah kita tautkan seperti ini, nah, selanjutnya kita lanjutnya ke Google, ke tempatnya ke Google Scholar atau ke artikel lainnya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini aku udah pakai extension, jadi lebih mempermudahkan ini. Nah, seperti ini. Jika ingin nge-save ke Mendeley tanpa harus ngecek itu juga bisa. Nah, caranya di sini kita klik site. Nah, dia akan masuk di sini. Tuh. Dan contohnya ini kita klik site yang pavement. Dia akan otomatis masuk di sini. Nah, seperti ini. Dan kita klik site lagi. Klik upaya klik. Nanti dia akan otomatis terupdate di sini. Kita klik yang pavement. Sebenarnya sama semua, hanya cuma berbeda adalah landasannya. Lalu kita menuju lagi ke Word karena kita tadi sudah mendapatkan citasi. Kita klik ke reference seperti ini, insert citation. Kita search di Mendeley. Nah, selanjutnya ini kita klik keywordnya M, kita klik, lalu kita oke. Nah, dia akan masuk, tulisannya akan seperti itu. Sebentar, ini nge-lag karena emang udah banyak citasi yang masuk. Lalu ini baru satu, kita klik di sini, insert citation, keywordnya pakai P, evaluation, oke. Nanti dia akan otomatis masuk. Kita klik lagi di sini, sudah dua. Tiga, dan kita masih kurang dua. Butuh nilai. Untuk add Mendeley, citasi ke Mendeley-nya itu cukup gampang. Contohnya seperti ini dari PDF, kita klik ini. Nah, di logo add sini, dan nanti dia otomatis akan masuk seperti itu. Lalu kita kembali lagi, kita masih kurang dua, jadi insert citation. Eh,
Nah, dia akan otomatis masuk seperti itu. 4 dan kita kurang satu. Nah, kali ini totalnya sudah pas 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sebentar, ini sitasnya biar sama, jadi kita akan buka dulu. Nah, sudah selesai menginsert citasi dan yap, halaman pengesahan, cover dan segala macam sudah terlampaui. Eh, maka UAS Apicom Kevin Adiansa pamit undur diri. Terima kasih.